Membahas masalah rezeki yang berkah, saudaraku seiman. Rezeki kalau kita itlakkan, jangan pernah difahami hanya sebatas materi. Karena kebanyakan orang memahami rezeki itu ya hanya sekedar makanan, minuman, pakaian, kendaraan, atau transportasi, ataupun rumah. Selain daripada ini nggak dianggap rezeki oleh dia. Sehingga banyak sekali orang yang tidak tahu kalau dia sedang kaya raya, dia sedang melimpah rezeki padanya. Karena tadi lingkup rezeki dia hanya lihat ada dalam bentuk materi. Saya akan rincikan misalnya, setiap saat teman-teman sekalian bangun tidur bisa melihat sesuatu, bisa membedakan warna-warna. Bahkan saya sekarang bisa melihat kepada jemaah sekalian dan jemaah melihat ke saya, ini sebuah rezeki yang tidak terhingga. Penglihatan seseorang, cahaya yang bisa ditangkap oleh matanya sehingga dia bisa memantulkan kembali apa yang dia jadikan sebagai targetnya. Ini sebuah nikmat. Bukankah seseorang di antara kita walaupun punya miliaran rupiah tapi matanya buta, dia kesulitan? Bukankah kalau kita balik seseorang yang penglihatannya terang, kemudian penglihatannya mau dicabut, diganti, dibutakan, dibayar miliaran, dia menolak? Alhamdulillah kita masih punya mata yang luar biasa. Sudah pernah berpikir belum kalau itu ternyata rezeki yang tidak terhingga? Telinga kita bisa berfungsi. Bayangkan dengan orang-orang yang tuli, setiap orang berbicara dia tidak ngerti apa yang diucapkan, sehingga harus memberikan isyarat. Dengan nikmat yang sangat besar, gendang telinga yang sangat kecil, kita bisa mendengar suara, tahu ini suara yang membahayakan atau suara yang membuatnya nyaman. Lidah kita bisa membedakan antara rasa, mana yang pahit, mana yang asin, mana yang pedas, mana yang manis dalam waktu seketika. Sebuah rezeki yang tidak bisa terhingga itu. Bukankah seseorang kalau lagi sakit lidahnya pahit, dia nggak bisa rasa apa-apa? Apa gunanya seseorang punya miliaran uang tapi buta, tuli, nggak punya rasa di lidahnya? Hidung kita masih bisa membedakan, saudara seiman, mana bau busuk, mana bau wangi dalam waktu yang seketika. Sudah pernah berpikir belum kalau itu adalah sebuah nikmat yang luar biasa? Sekarang makanan yang kita pilih, minuman yang kita pilih, lalu kita konsumsi, pernah nggak kita punya andil sedikit saja di dalam proses pencernaannya? Pada saat kita meminum yang manis misalnya, atau kita minum yang hangat ataupun yang dingin, maka kita cuma tahu memilih dan menikmati, nggak lebih daripada itu. Pilih minuman ini, pilih makanan ini, kemudian kita konsumsi. Begitu masuk ke dalam tenggorokan kita, ukuran sepertiga jari, kita sudah tidak punya andil lagi di situ. Tiba-tiba terproses dengan sangat luar biasa, tercerna mana tadi makanan dan minuman itu yang jadi nutrisi tubuh, mana yang akan jadi kotoran, sehingga dikeluarkan dalam bentuk keringat, air seni, ataupun tinja. Saya yakin kalau kita tahu dalam satu piring makanan mana yang akan jadi kotoran, mana yang akan jadi nutrisi tubuh kita, tidak akan makan yang akan jadi kotoran. Tapi kuasa Sang Pencipta yang luar biasa. Bukankah seseorang di antara kita tiap hari menikmati pada saat dia mau ke kamar kecil, dia kebelet kencing misalnya, dia langsung kamar mandi, dia buang air kecilnya, dia tidak berpikir jauh, ternyata itu adalah sebuah bak kotoran yang harus dia keluarkan. Ada orang nggak bisa kencing, kena penyakit kencing batu misalnya, susah mau kencing, teriak-teriak, kesakitan. Kita bertahun-tahun menikmati itu semuanya. Buang air besar, ada orang kembung perutnya nggak bisa keluarin angin, nggak bisa keluarkan kotoran, tapi kita bisa dengan mudahnya. Mungkin dalam satu hari bahkan beberapa kali kita lakukan. Dan sekian banyak hal yang luar biasa. Sehelai rambut saja di kepala kita itu sebuah nikmat yang luar biasa. Sekarang di Amerika, khusus bagi orang-orang yang rambutnya rontok dan tidak bisa tumbuh, itu untuk menanam satu rambut ada biayanya $10. Rambut kita ini di kepala tiap hari kita bisa pegang, mandi, sampoin, sisir. Berapa helai rambut di kepala kita? Pernahkah kita syukuri semua ini teman-teman sekalian? Nikmat yang luar biasa yang tidak bisa terhingga. Ini sebuah rezeki yang besar. Makanya pernah ada seseorang datang kepada seorang syekh di Saudi, orang miskin menurut dia,
Dia sangat susah hidupnya. Makan masih minta-minta sama orang. Menurut pandangan dia, rezeki itu hanya materi. Maka dia datang ke majelis, selalu dia mengatakan, Syekh, kalau Syekh ini kalau kita di Indonesia kiai, saya ini orang miskin, minta bantuan. Syekhnya, kalau kita di Indonesia ini kiainya, ingin memberikan pendidikan kepada orang ini. Dia bilang, kamu orang kaya. Dia bilang, saya orang miskin. Syekhnya mengatakan lagi, kamu orang kaya. Dia ulangi lagi, saya orang miskin. Kata syekhnya, kamu orang kaya. Dia bilang, demi Allah saya orang miskin. Kata syekhnya, demi Allah kau orang kaya. Kaget dia. Dia bilang, Syekh, kenapa anda lebih yakin kalau saya orang kaya sementara saya tahu keadaan saya secara ekonomi miskin? Kata syekhnya, memang kamu kaya raya. Mau saya hitungkan kekayaan kamu? Dia bilang, iya. Baik, kamu punya berapa jari? Saya punya 10 jari. Mau nggak satu jarimu saya potong? Saya bayar 1 juta real. 2,5 juta, 3,5 miliar. Satu jari kamu saya potong, saya bayar 1 juta real. Mau nggak? Sisa 9 nanti. Oh saya nggak mau Syekh. Kamu punya 10 jari, kamu punya 10 juta real. Baik, mau nggak matamu satu saya congkel? Saya kasih 1 juta real. Seseorang yang dari kita sini hadir, matanya dicabut satu dikasih 1 miliar. Tapi matanya nggak ada. Dia bilang saya nggak mau. Baik, kamu punya 2 juta real. Kupingmu satu dipotong, nggak mau. Apa saja semua nggak mau, ditolak sama dia. Kata Syekh, kau ini orang kaya raya. Tinggal keluar cari makan, itu saja. Bagaimana kamu bisa nilai dirimu miskin? Ini sekaligus jawaban. Berapa banyak orang teman-teman mungkin cuma bawa becak di luar sana. Mungkin cuma dorong gerobak, tapi fisiknya sehat. Matanya terang, telinganya bisa mendengar. Tinggal kerja bergerak, hanya untuk cari makan. Ini semua karena pemahaman yang keliru tentang definisi rezeki itu sendiri. Mereka anggap rezeki itu cuma itu saja. Banyak orang teman-teman sekalian, di atas meja makan rumahnya, itu mungkin ada 30 macam makanan. Seperti raja-raja banyak, mereka nggak bisa makan. Saya berapa kali diundang di tempat-tempat yang orang-orang yang luar biasa kaya rayanya, makanan melimpah sekian banyak, mereka cuma makan sedikit saja, nggak bisa makan banyak. Alasannya kenapa? Karena ada gula. Ada ini, ada itu, segala macam penyakit. Nggak bisa dinikmati sama dia. Subhanallah, kita lihat orang yang kerja, tukang batu, makan setumpuk seperti gunung. Tangannya kotor, makan, nggak ada penyakit tuh. Hah? Lihat bagaimana kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita terlepas daripada belenggu ini, teman-teman sekalian, belenggu pemahaman yang salah tentang masalah rezeki, kita akan selalu merasa cukup dengan apa yang ada. Ternyata luar biasa nikmatnya, gitu kan? Nikmat yang melimpah yang tidak bisa terhingga ada pada kehidupan kita ini. Bisanya melangkah kaki, bisanya berfungsi kemaluan, bisanya berfungsi telinga, penglihatan, lidah, segala macam ini nikmat yang tidak bisa terhingga.